Mulai dengan seorang lelaki yang ternyata adik dari Anand Raj. Dia mengeluh kepada kakaknya bahwa ada seseorang yang telah memukulinya. Anand Raj pun berkata kepada adiknya, "Kenapa kau tidak menyebut namaku?" Adiknya berkata, "Semakin aku menyebut namamu, aku semakin dipukuli." Hanya ini sangat marah dan menyuruh anak buahnya mencari orang yang memukuli adiknya. Dia mendatangi kafe tempat di mana adiknya dipukuli dan menanyakan kepada orang lain di mana siapa yang telah memukul adiknya. Telah membuat kekacauan di kafe tersebut, bos kafe tersebut datang. Tetapi Anand Raj di sini mendapat telepon dari anak buahnya bahwa ada seseorang yang mengaku telah melihat adiknya dipukul. Tentu saja orang yang melihat adiknya dipukul ini meminta imbalan. Bosnya pun menyetujuinya dan menyuruhnya membawa ke kafe tersebut. Setelah sampai di kafe, Anand menanyakan kepada Vishal siapa yang memukul adiknya. Tapi Vishal hanya diam sampai Anand mengeluarkan uang baru dia berbicara. Di sini Vishal menjelaskan bagaimana cara orang tersebut memukul adiknya Anand. Setiap kali ditanya, Vijay enggan berbicara sampai Anand mengeluarkan uang. Dia mempraktikkan bagaimana orang tersebut memukul adiknya Anand. Tapi Anand di sini tidak tahu kalau orang yang memukul adiknya itu ada di depannya. Vishal mulai menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan adiknya Anand dan menghajarnya. दोनों टकरा गए। वो आदमी बोला देख के चलो, तो आपके भाई ने उसको धक्का मारा और बोला मैं अंधा हूँ, क्या करेगा? फिर उस आदमी की हट गई। फिर उसने आपके भाई को एक रख के मारा। कैसे? ऐसे। Sampai akhirnya Vishal mengakui bahwa dia yang telah memukul adiknya. Perkelahian pun tidak terelakkan. Diiringi dengan musik, Vishal menghajar semua anak buah Anand. Aksi Vishal yang menghajar anak buah Anand direkam oleh salah seorang pengunjung dan menyebarnya di sosial media. Scene beralih ke sebuah mall. Di sini terlihat Kushi bersama dengan teman-temannya ingin menonton sebuah film. Teman-temannya menyuruh Kushi untuk membeli tiket. Ini Kushi yang diperankan oleh Sonaki Sinha yang selalu mendapat kesialan, disuruh temannya membeli tiket. Salah satu teman Kushi tidak percaya kalau Kushi adalah seseorang gadis yang selalu mendapat kesialan. Di sini salah seorang temannya membuktikan kalau Kushi akan mendapat kesialan lagi. Setelah melihat kejadian yang dialami oleh Kushi dan dia betul-betul mengambil garam yang telah dipilih oleh temannya, di sini salah satu temannya yang awalnya tidak percaya menjadi percaya bahwa Kushi selalu mengalami kesialan. Scene beralih keesokan harinya. Di sini Kushi terlihat terlambat datang ke kantornya. Tetapi sebelum masuk di kantor, dia ternyata terjatuh di sebuah selokan. Bosnya pun sangat marah dan menyuruhnya keluar dari ruangan. अरे मैं क्यों बाहर आया? Kushi dengan baju yang sangat kotor pun keluar dari ruangan
dengan sangat malu dilihat oleh temannya. Dengan keadaan yang seperti ini, dia menuju salah satu mall untuk membeli baju dan mengganti bajunya. Di mall ini terlihat juga Vishal sedang membeli sebuah dalaman. Dalam kamar pas, Vishal mencoba baju yang ingin dia beli, tetapi tanpa sengaja Kusi membuka pintu kamar pas tersebut dan melihat Vishal memegang celana yang dia gunakan, yang akan dia beli. Kusi hanya terdiam kaget melihat kejadian tersebut. Setelah sampai di kasir, ternyata Kusi mendapat jackpot dan dia merasa dia sangat beruntung. Sang kasir menanyakan kepada Kusi siapa yang terakhir kali dia lihat. Kusi di sini hanya terheran-heran mendapat kupon gratis tersebut. Merasa baru kali ini dia merasa beruntung. Esokan harinya saat Kusi ingin berangkat kerja, motornya mogok karena kehabisan bensin. Dia pun singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin, tetapi dia ingin pergi ke toilet sebelumnya itu. Dan di sini dia mulai lagi bertemu dengan Vishal. Vishal marah terhadap Musa karena awalnya Musa disuruh menjaga toilet, berdiri di depan toilet tersebut, tetapi dia malah meninggalkan Vishal sendiri. Sesampainya di kantor, teman-temannya sudah khawatir karena untuk kesekian kalinya Kusi terlambat lagi. Di sini, Kusi mulai berpikir bahwa dia akan dipecat. Tetapi setelah masuk ke dalam ruangan bosnya, bukannya memarahi Kusi, malah bosnya mengangkat jabatan Kusi. Kusi sangat senang mendengar kabar menemui temannya dan menceritakan hal tersebut, bahwa dia mendapat keberuntungan hanya karena melihat pakaian dalam dari Vishal. Temannya memaksa ingin bertemu laki-laki tersebut, tetapi Kusi pun sendiri tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sesampainya di rumah, ternyata ibunya telah berencana untuk menjodohkan Kusi dengan orang Amerika. Di sini Kusi sangat senang karena dia membayangkan bahwa dia bisa pergi ke Amerika. Karena Kusi berpikiran bahwa dia akan mendapat keberuntungan setiap dia melihat celana dalam Vishal. Kusi bersama teman kerjanya merencanakan agar mereka dapat beruntung dengan mendekati Vishal. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Vishal telah mendengar pembicaraan mereka. आदमी से मिलना है। क्यों? अमेरिका से प्रपोजल आया है। हाँ, 4-5 दिन में आने वाला है वो। और अगर सब ठीक ठाक हुआ, तूने फेसबुक पे उसकी फोटो क्यों अपलोड की? पता तो करना पड़ेगा ना, वो कौन है, कहाँ रहता है। We'll soon find him out. Di sisi lain, foto yang telah disebar oleh teman Kusi di Facebook dilihat oleh seseorang, dan orang tersebut menelpon anak buah dari Safir. Ini dia orangnya, dan dia adalah Pedro. Pedro pun melanjutkan informasi tersebut kepada Safir. Pedro memberitahu bahwa orang yang dicarinya ada di Mumbai. वो मुंबई में है। Di tempat lain, Kusi selalu berusaha untuk melihat celana dalam Vishal, tetapi selalu gagal karena Vishal sudah mengetahuinya. Suatu hari, dia mengajak Vishal untuk bertemu di kolam renang. Di sini dia beranggapan bahwa Vishal akan menggunakan pakaian dalam. Ternyata Vishal menggunakan pakaian renang yang Vishal beralasan bahwa dia alergi terhadap klorin. Di sini Kusi beralasan agar segera pergi, dan rencananya pun gagal lagi. Untuk kesekian kalinya dia tetap berusaha untuk melihat pakaian dalam Vishal. Di sini dia berpura-pura pingsan agar Vishal membawanya ke rumahnya. Sampainya di rumah Vishal, Kusi di sini meminta segelas kopi. Di sini dia berencana untuk menaruh obat tidur ke dalam minuman Vishal. Tetapi teman Vishal datang dan tidak sengaja menukar minuman tersebut, yang akhirnya minuman yang berisi obat tidur diminum oleh Kusi.
डबल हाँ 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 मेरा मतलब है डबल अच्छा लग रहा है अच्छा अच्छा वॉशरूम का है Setelah pingsan, Kusi heran kenapa bajunya sudah bisa terganti. Ternyata ada seorang nenek yang merupakan tetangga Faisal mengganti baju Kusi. Scene beralih kepada polisi korup yang bernama Sirkei. Dia menerima telepon dari seseorang yang ternyata dia disuruh untuk mencari VJ. ये आदमी बहुत खतरनाक है और मुंबई में दिन हो या रात जहां भी नजर आया सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना। Suatu hari, Faisal dan Kusi berada di sebuah acara. Di sini, Faisal menjelaskan kepada Kusi kalau dirinya sudah mengetahui rencana bersama teman-temannya. Kemudian Faisal juga menanyakan pernikahan Kusi dengan orang Amerika. Kusi menjelaskan telah membatalkan pernikahannya. मैंने उसे मना कर दिया क्यों मैं समझती थी कि मैंने तुम्हें वैसे देखा इसलिए मेरा लक बदला फिर मैंने रियलाइज किया Di sini Kusi mengatakan kalau selama ia berjalan dengan Faisal, dia mulai menyadari bahwa dia telah mencintai Faisal. Mereka pun berpelukan dan menandakan bahwa dia mulai menjalin hubungan dengan Faisal. चलो कहीं और चल के डांस करो Di tempat yang sama terlihat seorang polisi yang sedang mencari Visi. Di sini padahal mereka hampir berpapasan. Di sini polisi tersebut memanggil Kusi dan ternyata Kusi telah menjatuhkan gelangnya yang ditemukan oleh polisi dan mengembalikannya kepada Kusi. Di tempat yang berbeda, anak buah Pedro dan juga Pedro telah sampai di Mumbai. Menyuruh anak buahnya untuk mencari VJ. VJ di sini ternyata mirip sekali dengan Visi. मिल जाए तो कुछ मत करना सीधा मुझे एक फोन कर देना Anak buah Ananjay melihat Ajay di jalanan dan mereka mengira dia adalah Faisal. Mereka lalu memukul Ajay dari belakang. Di sini mereka mengira bahwa Ajay ini adalah Vijay. Ajay tidak melakukan perlawanan sama sekali sampai dia babak belur. Setelah dipukuli oleh Anan, Ajay pergi menggunakan bajai untuk ke rumah sakit. Di sini tanpa sengaja dia berpapasan dengan Vijay. Beralih kepada polisi korup, dia mengetahui di mana Ajay berada dari seseorang. Di tempat yang sama, Anan bertemu dengan Vijay di sebuah warung. Anan langsung menghampirinya dan dia berpikir kenapa Ajay cepat sekali ganti baju. Anan tidak menyadari bahwa yang dipukul sebelumnya adalah Ajay dan yang dia temui ini adalah Vijay. Adiknya Anan mencoba untuk memukul Vijay, tetapi ternyata malah dia yang dipukuli dan juga semua anak buahnya. Setelah menumbangkan semua anak buah Anan, tiba-tiba Kusi datang dan marah. Kusi marah karena Vijay sudah berjanji untuk tidak berkelahi lagi, tetapi dia mengingkari janjinya. Vijay berusaha mengejar Kusi yang sedang marah, tetapi Kusi berbalik dan menyiraminya terigu, sehingga polisi yang datang di saat tempat tersebut tidak mengenali Vijay. Scene beralih kepada Ajay yang berada di sebuah rumah sakit. Di sini dokter mengatakan bahwa agar Ajay mengerti dengan keadaan istrinya. Di tempat lain, Visi mengantar Kusi pulang. खुशी बाय वही
Setelah mengantar Kusi pulang, Visi bertabrakan dengan mobil polisi dan polisi tersebut menembakinya sampai VJ lari ke sebuah rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit tersebut juga ada Ajay. Setelah sampai di rumah sakit, VJ mencari tempat untuk bersembunyi. Dia berusaha untuk masuk ke lift tetapi tidak bisa sehingga dia lewat samping. Dan di sisi lain, dengan waktu yang bersamaan, Ajay keluar dari lift. Dan di sini Ajay bertemu dengan polisi tersebut dan Ajay pun ditangkap. Ini Ajay hanya diam saat ditangkap oleh polisi. Ternyata polisi tersebut tidak membawa Ajay ke kantor polisi, melainkan di sebuah tempat yang sepi dan membawa dia bertemu dengan Pedro. Ini Ajay dipukuli dan diikat, tetapi Ajay bisa melawan dan akhirnya menghabisi semua anak buah Pedro. Setelah menghabisi anak buahnya, Ajay langsung menghabisi Pedro juga. Sini Ajay belum menyadari kalau semua kejadian tadi sudah dilihat oleh Vijay. Di tempat lain, apa yang dilihat oleh Vijay diceritakan kepada sahabatnya Musa. Di sini Musa tidak percaya karena menganggap Vijay telah mabuk saat melihat kejadian tersebut. का आदमी गुंडों को मार रहा है, काट रहा है. Beralih ke rumah Vijay. Di sini Ajay sudah ada di rumah Vijay dan sahabat Musa sangat kaget melihatnya dan sampai dia pingsan. Pun membopong Musa ke tempat duduk tetapi dilihat oleh Vijay dan Vijay sangat salah paham di sini. Dia pun langsung menghajar Ajay dan di sini Ajay menjelaskan bahwa semua yang dilihat oleh Vijay tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Ajay pun langsung menceritakan semuanya kepada Vijay dan di sini dia ingin meminta tolong kepada Vijay untuk bertukar peran. Di sini Ajay menjelaskan bahwa Safir adalah mafia terbesar dan dia adalah mantan bos dari Ajay. Flashback pun dimulai. Ini terlihat Safir menyandra seorang anak buah Nawab dan membakarnya hidup-hidup. Di sini Safir mendapat telepon dari Nawab. Di sini Nawab mengetahui bahwa Safir telah membunuh anak buahnya, tapi Nawab berbalik mengancam Safir bahwa dia telah menculik adik Safir. कि मैं उसके साथ क्या करूंगा? कॉल लीजिए। Safir langsung menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Ajay. Ingin melakukan pelecehan terhadap adik Safir, Ajay langsung datang dengan menggunakan mobil. Di sini mereka berpikir bahwa yang di dalam mobil itu adalah Ajay. Setelah menghabisi semua pelurunya untuk menembaki mobil tersebut, ternyata di dalamnya tidak ada Ajay. Dengan membawa
pedang andalannya, Ajay lalu membunuh semua penjahat tersebut dengan tebasan-tebasan yang khas. Beautiful sight, I'm burning for you. You're such a delight, I'm burning for you. Give me. Setelah menghabisi anak buah Nawab, Ajay lalu menghampiri Nawab dan membunuhnya. Only punishment. Aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Ajay membuat Marina tertarik dengan Ajay. Marina menemui Ajay dan memaksanya untuk menyukainya. Tetapi di sini Ajay menolak karena dia telah mempunyai istri bernama Anusa. Marina langsung mengancam Ajay bahwa dia akan mendapatkan Ajay. Setelah kejadian tersebut, Marina mulai membuntuti Ajay kemanapun dia pergi sehingga suatu hari dia melihat Ajay bersama Anusa. Whatever you say. तुमने गाड़ी कहाँ पार्क की है? बस सामने। इतना चलना पड़ेगा? So sweet. Setelah melihat kejadian tersebut, Marina mulai dendam dan menyuruh Pedro untuk membunuh Anusa. Awalnya, rencana awal mereka gagal karena Ajay telah dahulu menemui Marina dan mengancamnya. Setelah kejadian tersebut, Ajay menemui Safir dan berencana untuk mengundurkan diri, tidak ingin lagi menjadi anak buah Safir. Keadaan mabuk, Marina terlihat di dalam mobil. Anak buah Safir menelpon Safir bahwa adiknya ada di dalam mobil. Mendengar informasi bahwa Marina ada di dalam mobil, Safir lalu menyuruh anak buahnya untuk menembaki Ajay. Tetapi anak buahnya menginformasikan lagi bahwa Marina di kakinya terdapat bom. Dan di sini Ajay berbalik mengancam Safir. Setelah kejadian tersebut, Ajay dan istrinya berangkat menemui sahabatnya yang bernama Natasha dan juga suaminya. Mereka memulai hidup baru bersama di sana. Suatu hari, Anusa mengabari temannya Natasha bahwa dia hamil. Mereka merayakan pernikahannya di sebuah gereja dengan sederhana. Kemudian Ajay dan Anusa tidak berlangsung lama. Suatu hari, ada seseorang yang melihatnya di New Zealand dan melaporkannya kepada Safir. Anusa mendapat telepon dari Natasha, tetapi Anusa tidak mengangkatnya. Sedangkan Natasha telah berada di tempat yang telah dijanjikan oleh mereka. Mereka berempat berjanji untuk merayakan hari pernikahan Ajay dan Anusa. Mereka menuju lift, ternyata Anusa baru sadar bahwa kalungnya ketinggalan di kamar dan Ajay lalu mengambilnya. Anusa kemudian berangkat sendiri ke parkiran. Saat membuka mobil, Anusa dipukul oleh seseorang yang ternyata anak buah dari Pedro. Pukul berulang kali, Anusa kemudian melarikan diri sampai mendapat kesempatan untuk menelpon Ajay. Tetapi handphone Ajay di sini ternyata silent dan dia tidak mengangkat teleponnya. Berulang-ulang kali Anusa menelponnya, tetapi tidak juga mengangkatnya. Setelah keluar dari kamar dan mendapatkan kalung Anusa, ternyata Ajay baru sadar bahwa dia mendapat miss call dari Anusa. Film India ya, tidak seru kalau wanitanya sedang bersembunyi, kemudian pasti dapat telepon dari seseorang. Ketika HP-nya berdering, disinilah Anusa ketahuan oleh Pedro. Lalu menghajar habis-habisan Anusa sampai babak belur, dan terakhir dia menusuk punggung Anusa sampai dia sekarat. Sampai di mobil, Ajay mencari-cari Anusa. Ia lalu menelpon handphone Anusa dan mendapati HP-nya ada di tempat sampah. Setelah mencari, kemudian dia melihat tangan Anusa.
Dia berpikir bahwa Anusa telah bersembunyi darinya dan mengerjainya. Menarik tangan Anusa, betapa kagetnya Ajay melihat istrinya sudah sekarat. Ia berpikir bahwa Anusa di sini telah meninggal. Ternyata anak buah Pedro menyimpan handphone yang telah di video call dari Safir. Di sini Safir sangat senang karena melihat Anusa sekarat. Membanting handphone tersebut. Ternyata Ajay melihat tangan Anusa masih bergerak. Ia pun lalu membawa Anusa ke rumah sakit. Ajay juga menceritakan bahwa Safir telah membunuh teman-temannya termasuk sahabatnya Ajay. Kejadian penusukan tersebut, Ajay terus bersembunyi. उसकी बॉडी में इंटरनल इंजरीज थी, इसलिए मैं उसे पूना के एक स्पेशलिस्ट के पास ले गया। 5 महीने और 3 ऑपरेशंस के बाद डॉक्टर ने कहा फाइनल ऑपरेशन मुंबई में करना पड़ेगा। मुझे मारने के लिए और आदमी भेजेगा। 10 दिन बाद अनुषा का ऑपरेशन है। Menjelaskan bahwa 10 hari lagi Anusa akan menjalani operasi besar. Di sini terlihat bahwa Anusa sedang mengandung 9 bulan dan akan melahirkan. Kemudian menemui Sirke dan menyuruh menghubungi Safir bahwa dia akan menuju ke Bangkok. Dia meminta Vishal untuk bertukar posisi sementara dengan dirinya. Ajay pun menuju ke Bangkok bersama dengan Musa. Ajay yang berada di India bertemu dengan Kushi. Kushi yang belum sadar pria yang dia kira Vishal adalah Ajay. Dia merasa aneh melihat sikap Vishal adalah Ajay. Inspektur Sirke berusaha menelpon Safir bahwa dia telah melihat Ajay. ज़ेफर साहब, बहुत गड़बड़ चल रही है। मेरे सामने एजे की शक्ल का एक आदमी खड़ा है। Pengangkat telepon tersebut adalah Vishal. Vishal kemudian menghubungi Ajay dan memberitahu bahwa Sirke telah melihatnya di sana. जरा चेक कीजिए जो आदमी आपके यहाँ। Dan Ajay lalu membunuh Sirke. Kejadian tersebut disaksikan oleh Kushi. Kemudian Kushi mengikuti Ajay hingga ke rumah sakit. Dia sangat terkejut melihat Ajay berada di sisi Anusa. Ajay kemudian menjelaskan ke Kushi bahwa dia bukan Vishal. I'm sorry. विशी तुम्हारी मदद कर रहा था और मैंने उसी पर शक किया। Jalani operasi dan melahirkan anak, Ajay dan Anusa kemudian kembali ke rumahnya. Benarkah Sirke tewas dengan melihat foto mayat tubuh Sirke yang penuh luka tebasan, yang merupakan teknik pembunuhan yang biasa dilakukan oleh Ajay. 3. Safir lalu menyiksa Musa untuk menjelaskan semua hal yang terjadi. Dengan siksaan Marina dan Safir, Musa lalu menceritakan semuanya kepada mereka. Mencari tahu informasi, ia pun mendapatkan alamat Ajay. Mereka lalu menculik istri dan anak Ajay. वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ जाएंगे। Safir berusaha menelpon Ajay. Safir mengatakan kalau dirinya akan membunuh Anusa, bayinya dan juga Vishal. Namun yang mengangkat adalah Vishal. Dia lalu menjelaskan bahwa Ajay sudah kembali ke Bangkok. मैं एक ही बार बोलता हूँ। Ajay datang, Ajay lalu menghabisi semua anak buah Safir dan juga Marina.
membunuh Marina dan Xavier, Ajay pun berhasil menyelamatkan istrinya dari kobaran api. Awalnya mereka mencari anaknya, tetapi anak buah Xavier yang baik hati telah mengembalikannya. Mereka pun hidup bahagia.